Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaina Dania dengan NIM akhir 093. Di sini saya akan menjelaskan tentang training dan development proses. Nah, materi ini akan kita bahas bagaimana pelatihan dan pengembangan dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan kompetensi karyawan dalam organisasi. Untuk pendahuluannya, SDM adalah aset utama untuk organisasi. Pelatihan dan pengembangan membantu meningkatkan kompetensi dan kinerja. Penting untuk menciptakan daya saing organisasi. Nah, yang dimaksud sumber daya manusia merupakan aset paling berharga dalam organisasi. Tanpa karyawan dan kompeten yang berkembang, organisasi tidak akan dapat mencapai tujuannya. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan menjadi aspek penting untuk memastikan karyawan memiliki kemampuan yang sesuai dengan ketentuan pekerjaan dan pengembangan lingkungan bisnisnya tersebut. Selanjutnya yaitu ada definisi training and development process. Nah, untuk pelatihan ini adalah proses sistematis meningkatkan keterampilan dan pengetahuan untuk pekerjaan saat ini. Dan selanjutnya yaitu ada pengembangan. Pengembangan ini fokus pada kemampuan jangka panjang untuk tanggung jawab di masa depan. Nah, yang dimaksud ini, pelatihan adalah upaya yang dirancang untuk memperbaiki kemampuan seseorang dalam pekerjaannya yang sekarang. Sementara, pengembangan lebih diarahkan pada pembentukan potensi jangka panjang. Nah, dengan kata lain, pelatihan ini mempersiapkan seseorang untuk tugasnya saat ini, dan pengembangan mempersiapkan seseorang untuk masa depan karirnya. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari training and development process. Di sini ada 4 tujuan. Yang pertama yaitu ada meningkatkan kinerja dan produktivitas. Yang kedua, ada mengurangi kesalahan kerja. Yang ketiga, ada meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Dan yang terakhir yaitu ada menyiapkan karyawan untuk tanggung jawab yang baru. Yang dimaksud tujuan ini adalah tujuan utama pelatihan dan pengembangan adalah untuk meningkatkan efektivitas kerja karyawan. Melalui pelatihan yang baik, organisasi dapat mengurangi kesalahan, meningkatkan efisiensi, serta menciptakan karyawan yang lebih termotivasi. Selain itu, program ini juga membantu menyiapkan individu untuk jabatan yang lebih tinggi atau tugas yang lebih kompleks dari tugas sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada tahap utama pelatihan dan pengembangan. Di sini ada 4 tahap. Yang pertama yaitu ada analisis kebutuhan pelatihan. Yang kedua ada perancangan program pelatihan. Yang ketiga ada pelaksanaan pelatihan. Dan yang terakhir yaitu ada evaluasi pelatihan. Nah, yang dimaksud dari tahap utama pelatihan dan pengembangan ini adalah proses pelatihan dan pengembangan terdiri dari 4 tahap yang tadi sudah disebutkan 4 tahap tersebut. Nah, keempat tahap ini saling berhubungan dan harus dijalankan secara sistematis agar program pelatihan ini benar-benar efektif berjalan di dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu ada 4 step dalam training and development process. Untuk step 1 yaitu ada training needs analysis. Nah, dalam step pertama ini ada 2. Yang pertama yaitu ada mengidentifikasi kesenjangan kompetensi, dan yang kedua yaitu menggunakan observasi, wawancara, survei atau penilaian kerja. Nah, tahap pertama ini adalah analisis kebutuhan pelatihan. Nah, pada tahap ini, organisasi ini menentukan keterampilan atau kemampuan apa yang perlu dikembangkan dalam organisasi tersebut. Misalnya, jika kinerja penjualan menurun, bisa jadi pelatihan komunikasi atau negosiasi perlu diberikan dalam organisasi tersebut. Nah, analisis kebutuhan ini membantu memastikan bahwa pelatihan yang dilakukan relevan dengan kebutuhan nyata. Nah, untuk yang step 2 yaitu ada training design. Nah, untuk training design ini ada 3 macam. Yang pertama, menentukan tujuan pelatihan. Yang kedua, memilih metode kayak ceramah, simulasi, learning, atau coaching.
Nah, yang terakhir yaitu menyusun materi dan jadwal pelatihan. Nah, setelah kita mengetahui kebutuhan pelatihan, tahap berikutnya adalah merancang program pelatihan tersebut. Jadi step by step kita harus rancang. Nah, dalam tahap ini kita menentukan apa tujuan pelatihan, bagaimana metode penyampaian yang paling efektif, dan siapa yang akan menjadi fasilitator. Jadi kita harus mencari fasilitator yang berkualitas dan yang mempunyai ilmu yang lebih tinggi. Nah, desain yang baik akan membuat pelatihan berjalan menarik, efisien, dan berorientasi hasil. Yang selanjutnya yaitu ada step 3. Step 3 ini training implementation. Di sini ada dua macam. Yang pertama yaitu ada pelaksanaan sesuai rencana. Yang kedua yaitu ada fasilitator menciptakan suasana belajar aktif dan positif. Nah, yang dimaksud yaitu pelaksanaan pelatihan merupakan tahap paling nyata dari seluruh proses tersebut. Nah, di sini peserta ini mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai rencana yang sudah dibuat di awal tersebut. Nah, peran fasilitator ini sangat penting dalam menciptakan suasana belajar yang partisipatif, interaktif, dan menyenangkan agar peserta ini benar-benar memahami materi tersebut dan agar peserta ini tidak bosan. Nah, yang terakhir yaitu ada step 4. Step 4 ini ada training evaluasi. Di sini ada dua macam. Yang pertama yaitu mengukur efektivitas pelatihan, dan yang kedua yaitu aspek evaluasi seperti reaksi, pembelajaran, perilaku, atau hasil. Nah, setelah kita selesai dari pelatihan tersebut, tahap berikutnya yaitu adalah evaluasi. Nah, tujuannya untuk menilai sejauh mana pelatihan memberikan dampak yang diharapkan oleh organisasi tersebut. Biasanya digunakan model Kirkpatrick yang menilai 4 level, yaitu reaksi peserta, pembelajaran, perubahan perilaku di tempat kerja, dan hasil yang dicapai oleh organisasi tersebut. Nah, yang terakhir yaitu ada tantangan. Nah, tantangan ini yang pertama tantangannya dari anggaran, resistensi peserta, dan waktu yang terbatas. Nah, untuk solusinya yaitu dukungan manajemen, learning, dan komunikasi efektif. Nah, pelatihan ini kan adalah investasi jangka panjang. Nah, dalam praktiknya, pelatihan dan pengembangan saling menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran, waktu, atau bahkan resistensi dari peserta tersebut. Oleh karena itu, organisasi perlu dukungan manajemen dan memanfaatkan teknologi seperti e-learning. Nah, pada akhirnya, pelatihan dan pengembangan bukanlah biaya, melainkan investasi jangka panjang bagi keberhasilan organisasi tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.